warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Imam Kurniadi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan multimeter. Untuk multimeter ini saya menggunakan jenis multimeter analog. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan tonton video berikut dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Silakan menonton. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian yang terdapat di multimeter. Di sini terdapat jarum skala. Jarum skala berfungsi untuk sebagai penunjuk besaran yang diukur. Setelah itu ada skala. Nah, ini skala yang menunjukkan ukuran. Setelah itu di sini ada zero adjusted screw yang berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutar skrupnya atau untuk mengkalibrasi agar bisa berposisi di 0. Setelah itu di sini ada zero OHM. Zero OHM ini berfungsi untuk mengkalibrasi di saat kita mengukur OHM. Setelah itu di sini terdapat lubang kutub positif dan lubang kutub negatif. Setelah itu di sini terdapat juga selektor switch yang berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas ukurannya. Dan di sini terdapat ukuran AC, ohm, DC ampere maupun DC volt. Nanti tergantung kita mau ngukur yang mana. Yang terakhir yaitu di sini juga terdapat dua kabel atau kabel prok yang satu positif dan yang satu negatif. Nah, untuk langkah pertama cara menggunakannya yaitu untuk kabel prok positif kita masukkan ke bagian lubang positif, dan untuk kabel prok negatif kita masukkan ke bagian lubang negatif. Sebelum memulai pengukuran, di sini saya akan menjelaskan beberapa yang terdapat pada skala multimeter dan bagaimana cara membacanya. Pertama, misalkan di sini kita mengukur ohm, mengukur hambatan, maka dari itu misalkan jarum penunjuk ini, misalkan jarum penunjuk menunjukkan pada bagian 50, maka kita kalikan dengan kali 100 karena di sini saya menggunakan kali 100. Dan jika kita menggunakan kali 10, di sini kita mengalikan dengan 10. Dan untuk bagian pengukuran ohm terdapat bagian ini di paling atas ada tandanya ohm. Setelah itu ke bawah lagi ada bagian DCV volt. Maka dari itu kita harus memutar selektor pada bagian DC volt. Dan misalkan kita menggunakan ukuran 50, di sini kita harus mengukurnya pada bagian 50 di sini. Dan jika kita menggunakan 10, kita menggunakan atasnya bagian 10 dan mengikuti penunjuk jarum skala. Dan misalkan jarum skala menunjukkan pada bagian 4, itu sudah terdapat atau sudah menentukan hasilnya. Dan di sini kalau saya menggunakan
pada bagian 50. Di sini jarum skala menunjukkan pada bagian 20 seperti itu. Dan untuk bawahnya lagi terdapat pengukuran AC volt. AC volt yaitu menggunakan bagian yang warna merah sini untuk selektor switchnya. Nah, untuk AC volt ini digunakan untuk mengukur suatu tegangan, contohnya tegangan PLN, pokoknya tegangan listrik langsung. Sedangkan untuk DC ini contohnya kita dapat mengukur sebuah baterai, yaitu baterai maupun baterai aki maupun baterai biasa itu juga bisa. Dan gunanya obeng ini, obeng main di sini saya gunakan buat untuk menyetel atau mengesetkan pada 0. Misalkan saya putar, di ini jarum penunjuknya akan berputar. Oke, selanjutnya saya akan mengukur sebuah resistor. Di sini resistor yang saya gunakan terdapat 4 gelang warna. Sebelum kita mengukur resistor, kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu dengan cara menyambungkan atau menyatukan kedua kabel prok menjadi satu. Setelah itu kita mengkalibrasinya dengan memindahkan selektor switch pada bagian 100 kali 100, dan di sini kita set pada set 0. Setelah set 0, selanjutnya kita baru mengukur resistor dengan cara menyambungkan kedua kabel prok di bagian ujung resistor. Dan untuk jarum penunjuk skala menunjukkan pada bagian atau pada angka 10. Maka dari itu, setelah kita mengetahuinya, kita mengkalikan pada bagian selektor switch yang kita gunakan tadi. Di sini saya menggunakan kali 100, jadi 10 kali 100 dan hasilnya 1000. Jadi resistor yang saya ukur ini berukuran 1000 atau 1K. Oke, di sini selanjutnya kita akan mengukur baterai. Dalam mengukur baterai, kita harus mengatur selektor switch pada DCV atau DC volt. Di sini karena baterai memiliki tegangan sekitar 12 volt, maka kita harus mengukur selektor switch di atas 12 volt. Misal, oleh karena itu kita harus menyesuaikan pada posisi 50. Setelah itu kita pasangkan kedua kabel prok positif dan negatif kepada bagian positif negatif baterai. Dan di sini jarum penunjuk skala menunjukkan pada angka sekitar 4 volt atau kurang dari 5 ya. Di sini disebabkan karena baterai ini sudah dipakai lama dan untuk tegangannya semakin berkurang.
Oke, mungkin hanya itu dari saya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.